Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ya alhamdulillah, pada hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan seluruh ibadah dan amal soleh yang diridhoinya. Kemudian salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada pengikut beliau yang iltizam hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk bagian daripadanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah membersihkan, memurnikan, meluruskan niatan-niatan puasa kita. Kita tahu di masyarakat kita seringkali ketika orang tua memprihatinkan putra-putrinya dengan cara berpuasa. Kalau putrinya atau putranya mau ujian, maka orang tuanya yang berpuasa. Putrinya atau putranya mau tes mencari pekerjaan, orang tuanya yang berpuasa. Maka pada ayat ini kemudian Allah meluruskan bahwa niatan berpuasa la'allakum tattaqun. Tujuan untuk berpuasa adalah supaya kalian bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menjelaskan bahwa target puasa kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Kita membutuhkan takwa untuk perjalanan kehidupan kita. Maka Allah wajibkan puasa untuk menjadi sarana agar terbangun ketakwaan. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan, mengapa kita perlu membangun ketakwaan pada diri kita. Yang pertama, takwa adalah sebaik-baik bekal. Dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, "Wa tawazzadu fa inna khairaz zawadut taqwa." Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini sedang dalam perjalanan panjang, dari alam ruh, alam rahim, kita baru sampai ke alam dunia, baru sampai kepada perjalanan yang ketiga. Masih ada perjalanan alam barzah, perjalanan alam akhirat, dan kemudian baru sampai kepada surga atau neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan yang panjang itu membutuhkan bekal. Wa tawazzadu fa inna khairaz zawadut taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perjalanan yang panjang kita membutuhkan bekal ketakwaan yang cukup agar kita bisa melalui perjalanan kita nanti dengan merasaan tenang. Sebagaimana kita ketika kita mau pergi keluar kota, kemudian perbekalannya
cupet atau mepet, maka kita akan tidak tenang dalam perjalanan. Tapi ketika perbekalannya cukup, maka menjadi tenang perjalanannya. Demikian juga dengan kita, perjalanan akhirat kita panjang, masih sangat panjang. Dibutuhkan bekal ketakwaan yang cukup untuk melalui perjalanan yang panjang tersebut. Maka gunakanlah Ramadan ini untuk mencari bekal perjalanan kita, perjalanan akhirat kita. Semoga sekali lagi sebaik-baik bekal ketakwaan Allah anugerahkan kepada kita di Ramadan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, takwa adalah sebaik-baik pakaian. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, libasut taqwa dalikal khair. Sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan ini kita bersama-sama merajut pakaian takwa kita, bersama-sama menyempurnakan pakaian takwa kita. Mungkin Allah sudah hadirkan Ramadan kepada kita kesekian kali. Ada yang sudah 20, ada yang sudah 30, bahkan ada yang lebih. Tapi apakah pakaian takwa kita sudah jadi? Ataukah pakaian takwa kita sudah sempurna? Kita hanya berharap nanti ketika kita bertemu dengan Allah kelak, pakaian takwa itu sudah ada pada diri kita. Kita bertemu dengan Allah dengan pakaian yang terbaik, yaitu pakaian ketakwaan. Kita berusaha bersama-sama untuk menyempurnakan pakaian takwa itu dari tahun ke tahun. Karena kita tahu seringkali juga kita bertemu dengan Ramadan, kita bangun ketakwaan, pakaian ketakwaan kita, keluar Ramadan kemudian kita urai kembali pakaian tersebut. Sehingga walaupun bertemu dengan Ramadan sekian kali, maka dia akan memulai merajut kembali dari awal karena sudah diurai pasca Ramadan. Maka kita hanya berharap kepada Allah, semoga sekali lagi Ramadan kali ini semakin menyempurnakan pakaian ketakwaan kita. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga nanti bertemu dengan Allah dengan pakaian yang sudah sempurna, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, takwa dikatakan sebagai indikator yang Allah tentukan untuk menentukan kualitas seseorang. Dalam surat Al-Hujurat 13, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator ketakwaan ini harus diutamakan sebelum yang lainnya. Allah mengajarkan kepada kita ketika melihat seseorang, lihatlah kadar ketakwaannya. Ketika kita memilih teman, pilihlah karena ketakwaannya. Karena kalau memilih pegawai, karyawan, pilihlah karena ketakwaannya. Kalau mau pilih menantu, pilihlah ketakwaannya. Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kita ketika kita menilai sesama manusia, ya, indikator yang kita pakai bukan yang lainnya, tetapi ketakwaannya. Bukan nasabnya, bukan ijazahnya, bukan status sosialnya atau yang lainnya. Yang menjadi pertimbangan kita adalah ketakwaannya. Dan ketika pilihan itu ada pada ketakwaan, maka akan menghantarkan banyak pintu keberkahan di dalam pilihan-pilihan kita. Insya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketakwaan adalah cita-cita besar kita.
harapan kita yang kita lantunkan lewat doa-doa harian kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, ketika menjadi pemimpin orang yang bertakwa berarti ketakwaannya lebih dari yang lain. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai sarana untuk membangun, meningkatkan, menyempurnakan ketaatan yang sudah kita miliki, terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap perjumpaan dengan Ramadan meningkatkan, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga ketika kita dipanggil Allah nanti dengan ketaatan yang terbaik, insya Allah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.